Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi ini adalah video kedua untuk memenuhi tugas individu sejarah peradaban Islam, yang mana pada hari ini 25 September 2025 merupakan pertemuan keempat dari mata kuliah sejarah peradaban Islam, yang dimana hari ini kami sudah melaksanakan presentasi oleh dua kelompok. Kelompok pertama dengan judul pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan urgensi sejarah peradaban Islam, dan kelompok dua dengan makalah yang berjudul Bangsa Arab Pra-Islam. Di sini saya akan menjelaskan dulu materi dari kelompok pertama dengan judul sejarah, tujuan, ruang lingkup, dan urgensi sejarah peradaban Islam. Dimulai dari pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan umat Islam dari masa ke masa, meliputi budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, politik, dan sosial yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Kata sejarah berasal dari kata Arab sajaratun yang berarti pohon, yang melambangkan perjalanan dan pertumbuhan. Sedangkan peradaban berarti kemajuan lahir batin dan kebudayaan suatu bangsa. Mempelajarinya tidak hanya sekedar mencatat peristiwa yang terjadi pada masa lampau, tetapi juga memahami hikmah dan nilai-nilainya untuk membangun peradaban Islam yang lebih baik pada masa kini dan masa yang akan datang. Adapun tujuan dari mempelajari sejarah peradaban Islam, yang pertama, mengetahui peristiwa dan perkembangan Islam pada masa lampau. Yang kedua, memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Yang ketiga, mengambil hikmah dari kejayaan dan kemunduran peradaban Islam, menumbuhkan rasa bangga dan identitas sebagai Muslim, memperkuat iman dan nilai moral, memberikan keteladanan serta membentuk watak dan kepribadian umat, dan yang terakhir menjadi pedoman untuk mengembangkan dan membangun peradaban Islam di masa depan. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Yang pertama, ada perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Umayyah II, hingga dinasti besar lainnya. Selanjutnya, ada pertumbuhan penganut, wilayah, dan kekuatan politik Islam sepanjang sejarah. Unsur dan wujud peradaban seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, filsafat, arsitektur, ekonomi, militer, pemikiran, dan pola perilaku. Praktik pemerintahan Islam yang berkembang dari masa ke masa, dan yang terakhir adalah perkembangan pemikiran Islam dan kontribusinya bagi peradaban dunia. Adapun urgensi sejarah peradaban Islam, yaitu urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam terletak pada perannya memberikan pemahaman tentang pertumbuhan, kejayaan, kemunduran, dan kebangkitan kembali peradaban Islam, sehingga umat dapat mengambil hikmah untuk memperbaiki kondisi dan membangkitkan kejayaan di masa kini. Sejarah ini membantu merefleksikan nilai, konsep, dan sistem peradaban Islam guna menghadapi tantangan modern, menumbuhkan sikap positif terhadap perubahan, memperkuat iman, memperbaiki akhlak, serta mendorong kerjasama dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi demi kemajuan umat dan bangsa. Selanjutnya, hasil presentasi dari kelompok 2 yang berjudul Bangsa Arab Pra-Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab hidup pada masa jahiliyah, yaitu masa penyimpangan dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada masa ini, masyarakat Arab mayoritas menyembah berhala dan melakukan berbagai praktik kemusyrikan seperti mengundi nasib dan meminta petunjuk dari berhala. Penyembahan berhala dimulai ketika Amr bin Luwai membawa bermula ketika Amr bin Luwai membawa berhala Hubal dari Syam dan meletakkannya di dalam Ka'bah, sehingga Ka'bah berubah fungsi menjadi pusat penyembahan berhala. Selain berhala, terdapat pula pengaruh dari agama-agama lain seperti Yahudi yang berkembang di Khaybar dan Yasrib, Nasrani yang berkembang di Yaman dan Najran, Majusi di wilayah yang dekat dengan Persia, serta agama Sabi'ah yang mulai ditinggalkan. Dalam aspek sosial dan ekonomi, masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni masyarakat pedalaman dan perkotaan. Masyarakat pedalaman hidup nomaden sebagai pengembala, sementara masyarakat perkotaan hidup dari perdagangan dan memiliki hubungan dagang dengan para bangsa Romawi, Persia, dan Mesir. Dengan demikian, kondisi bangsa Arab pra-Islam ditandai oleh penyimpangan akidah dan struktur sosial ekonomi yang terpecah antara kehidupan nomaden dan perdagangan perkotaan. Setelah tadi kelompok 1 dan 2 selesai memaparkan materi, selanjutnya tadi kami ada main game kayak gitu di kelas. Gamenya kayak gini. Nah, terus setelah selesai main game, kita dapat soal TTS yang harus diisi. Kayak gini guys, jadi tadi tuh harus bikin kotak-kotaknya dulu di kertas, baru diisi jawabannya. Jadi itu yang kami lakukan hari ini. Sekian dari saya penjelasan apa saja yang sudah terjadi di kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.